Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Saragi dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan NIM 2111 1030 161. Dan di sini saya ingin menyelesaikan tugas biologi dari Bapak Zulfahmi. Soalnya koreksi antara jenis makanan yang dikonsumsi ikan dengan bentuk insang beserta contohnya. Jawab. Insang merupakan organ utama respirasi yang berperan penting dalam proses osmoregulasi, keseimbangan ion dan seleksi nitrogen. Komposisi makan dapat mempengaruhi morfologi insang, terutama filamen brachiis dan brachypinalis. Filamen brachiis dan brachypinalis berperan penting dalam menyaring dan mengontrol ukuran partikel pakan yang masuk ke dalam farinks. Ikan yang mencari pakan dengan teknik penyaringan filtering seperti Dramosos sedepium dilaporkan melalui ukuran Brachiopantis yang lebih panjang dibandingkan ikan yang bersifat karnivora seperti Spergus dan Maculatus. Kedua, koreksi antara lingkungan hidup ikan dengan bentuk morfologi insang beserta contohnya. Jawab. Ikan yang hidup pada salinitas tinggi seperti Merebes umumnya memiliki sel-sel klorida, sel epitel kecil untuk mengontrol kadar natrium dan membran operkular yang lebih berkembang dibandingkan dengan ikan yang hidup pada salinitas rendah. Ikan yang hidup pada perairan dengan kandungan oksigen terlarut tinggi memiliki jumlah dan luas permukaan lamela sekunder yang lebih tinggi dibandingkan ikan yang hidup pada perairan dengan kandungan oksigen terlarut yang rendah. Kerusakan apa saja yang diakibatkan oleh paparan pelarutan terhadap insang ikan serta apa dampaknya bagi pertumbuhan ikan. Kandungan garam berpengaruh pada ikan, bisa signifikan bisa juga tidak. Kandungan garam pada air atau salinitas mempunyai satuan yang disebut Potential Salinity Unit (PSU). Salinitas air tawar itu 0 PSU, bertanda normal. Makin tinggi kadar garam, makin banyak efek perubahan pada insang ikan. Apa yang terjadi jika ikan terus terpapar pada kelebihan garam? Bayangkan jika ada perubahan struktur insang, maka insang akan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas tidak bisa bekerja optimal. Oksigen menjadi tidak bisa diserap secara sempurna, di mana ujung-ujungnya pertumbuhan ikannya menjadi terganggu juga. Fisiologi terganggu, pertumbuhan terganggu karena ikan menghabiskan energinya untuk mati-matian mengatur garam. Akibatnya energi ikan untuk bertumbuh jadi hilang. Keempat, adakah hubungan antara proses osmoregulasi dengan performa insang? Osmoregulasi adalah upaya yang dilakukan oleh organisme ikan untuk mengontrol keseimbangan air dan ion-ion antara tubuh ikan dengan lingkungannya atau suatu proses pengaturan tekanan osmose pada ikan. Ada dua hormon yang dilepaskan dari neuroposis, yaitu oksitoksin dan arginin vasotoksin (AVP). Kedua hormon ini berperan penting dalam proses osmoregulasi, peningkatan produksi urin dan pada ikan air tawar, sedangkan oksin berperan dalam produksi vasoconstriction pada pembuluh darah ikan, sehingga menjaga insang dalam kondisi baik. Yang kelima, parameter. Parameter yang dapat diukur untuk menilai performa insang. Yang pertama ada kadar amoniak,
toksitasis amoniak, teriyonisasi berbahaya bagi organisme akuatik, khususnya bagi ikan, karena konsentrasi amoniak bebas yang tinggi di perairan dapat menyebabkan kerusakan insang pada ikan. Yang kedua, kadar nitrit. Walaupun tidak setoksik amoniak, level nitrit yang tinggi dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan oleh nitrit dalam level tinggi maupun secara aktif melewati insang melalui transport aktif dan menuju aliran darah yang bisa mengoksidasi hemoglobin normal menjadi hemoglobin yang tidak mampu mentransformasikan oksigen, sehingga mengakibatkan stres pada ikan karena sulit bernafas. Dan saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.